sudah memberikan bagaimana data-data kita semprot air ke sini Pak. Data-data yang kita ini terasa ada alkoholnya dari ventilator itu kemudian dirawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bagro Dianto di channel Polisi Desa. Saya Babin Mas Desa Srigading. Dalam pertemuan kali ini, di video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Slamet. Selamat sore Bapak Slamet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Yang akan menjadi narasumber kita, beliau adalah ketua dari Bank Sampah Alam Lestari CEME yang sudah banyak programnya terkait dengan pengelolaan sampah. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Slamet. Assalamualaikum Bapak Slamet. Waalaikumsalam Bapak. Dari Polisi Desa, channel Polisi Desa ingin berbincang-bincang seputar Bank Sampah Alam Lestari, terus dari awal mulanya, terus kemudian untuk kelanjutannya, terus program-programnya apa aja. Yang pertama, Bank Sampah Alam Lestari kok bisa dinamain Bank Sampah Alam Lestari, Pak? Ya sebenarnya gini Bapak, sebelumnya kita 2016 kita ngobrol sama teman-teman karena keadaan sampah dan keadaan lingkungan yang semakin memprihatinkan untuk sampah non organik yang jelas. Itu kita dari teman-teman ada timbul keinginan membuat pengelolaan sampah. Itu terus terang yang kita angkat untuk membuat suatu kelompok sampah, pengelolaan sampah. Pertama kali saya pribadi, jadi saya itu pekarangan pastur Pak, pastur. Jadi setiap membuang sampah kita selalu ke tanah saudara dan tanah tetangga itu. Ya tahun demi tahun ya rasanya kan tidak enak. Nah itu alhamdulillah dari teman-teman dari 10 orang saya ajak ngobrol, saya ajak bercanda, akhirnya kita sepakat di Gubuk sini juga tanggal 4 Maret 2016 kita sepakat membuat paguyuban, yaitu pengelolaan sampah Bank Sampah Alam Lestari CEME. Bank Sampah Alam Lestari CEME itu yang memberikan nama langsung dari almarhum Bapak Mujiman. Itu intinya alam lestari kita mengayu-ayuning bagio untuk menjaga bumi dan sekitarnya yang kita tempati supaya lestari untuk kehidupan dan kesehatan kita semua, intinya itu Pak. Terus singkat cerita, terus kita ada pertemuan di tiap bulan, itu kita ada pertemuan tiap bulan, 1 bulan sekali kita pertemuan di malam Sabtu pagi. Itu setiap pertemuan kita dari anggota diwajibkan membawa botol Pak, botol air mineral. Itu kalau yang 1,5 liter 3 biji, kalau yang 600 ml itu 5 biji. Itu wajib bagi anggota setiap pertemuan untuk untuk biar ada kas sedikit demi sedikit kan, itu untuk kelompok. Dan kita putuskan juga tiap minggu kliwon dan tiap minggu lagi kita penyetoran dan pengumpulan sampah di Bank Sampah Alam Lestari. Dulunya kita tempatnya Pak Wid, beberapa bulan terus kita pindah ke tempat Pak Kultus itu di kandang sapi. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita dapat perhatian dari pihak teman-teman yang relawan sampah Bantul ngajak kita berkolaborasi, dan itu juga ada teman-teman yang dekat dengan
Universitas Gadjah Mada. Iya, Pak, nggih. Iya. Itu khususnya Mas Kristianto itu ada teman dari TM, dari dosen pembimbing lapangan, Mbak Rani itu geografi dan pertanian itu membimbing kita untuk pengelolaan sampah dan lain-lainnya. Tuh ada dapat mesin press itu tahun 2017 akhir Ya. langsung dari Profesor Suratman, ambilnya juga di Alam Lestari. Itu alhamdulillah bisa bermanfaat dari kita, dan alhamdulillah juga dari antusias masyarakat untuk menabung sampah itu sebelum pandemi memang bagus sekali ya, alhamdulillah. Yuk. Dengan berjalannya itu juga kita banyak dari saudara-saudara di luar Dusun Ceme yang ikut menyetorkan dan menabung sampah non-organik di Alam Lestari Ceme. Itu. Terus tujuan dan program kita adalah selalu mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat terus menerus untuk sedikit demi sedikit berubah pola pikir untuk tentang sampah. Justru sampah itu kan dari kita, sebenarnya kita yang membuat sampah, harusnya sampah harusnya tanggung jawab kita. Sama. Jadi awal mulanya itu karena adanya rasa keprihatinan, Pak. Iya. Karena banyak sampah di sekitar ya, itu warga ya. yang menumpuk banyak kan, Pak, ya. Iya, terus untuk mencarikan solusi ini mau diapain, ternyata buatlah bank sampah. Iya. Itu merupakan salah satu solusi yang bagus ya, Pak. Kemudian untuk yang awal mulanya itu sampah-sampah yang dikumpulkan itu yang sampah kayak gimana, Pak? Oh ya, awal mulanya kita yang dikumpulkan dari warga itu ya kita sampah kering, Pak. Soalnya ada kardus, ada plastik, ada apa? Plastik kerasan, terus ada yang jelas yang tidak bisa diurai itu kan non organik, Pak. Memang awalnya kita juga kesulitan, maksudnya kita juga belum bisa cara milah secara benar gitu. Jadinya kami juga masih belajar untuk mengedukasi masyarakat dari sebisa mungkin dari warga itu sudah dipilah dari rumah. Jadi sampai bank sampah kita sudah terpilah. Itu alhamdulillah juga sedikit-sedikit berjalannya waktu, dari rumah sudah banyak yang terpilah, tinggal kita nanti pengurus pengelola membenahi sedikit untuk pemilahan itu. Jadinya sudah lumayan, Pak, sekarang sudah lumayan, masyarakat sudah banyak yang tahu apa itu sampah sampai sekarang. Terus itu kita juga awalnya 1 tahun 2 tahun kita juga dulu kan masih bapak-bapak semua pengurusnya. Terus kita ada pendampingan dari UGM tadi untuk pelatihan daur ulang, pelatihan segala macam untuk pengelolaan sampah. Kita masukkan ibu-ibu 10 orang. Mereka diajak sosialisasi daur ulang. Alhamdulillah juga banyak peminatnya untuk daur ulang itu. Ya ada yang plastik jadi dompet, ada yang jadi tas, ada yang jadi vas bunga, kebanyakan itu dari vas bunga itu banyak. Terus langsung terus ada apa-apa. Jadi dari segi ekonominya itu bisa memanfaatkan dari barang yang mempunyai nilai ekonominya, jadi bisa dimunculkan nilai ekonominya, Pak, ya. Iya, Pak, ya. Jadi yang semula tidak bermanfaat, alhamdulillah dengan adanya itu ada pengelolaan sampah, ada daur ulang, juga ada nilai plusnya untuk istilahnya tambah-tambahan lah, Pak, itu. Karena itu kuyah di rumah tangga. Enggak. Dia.
Kemudian sebelum ada namanya bank sampah kan ada yang katanya sodako sampah atau ada yang nama lain sebagainya. Ya, Itu ada Pak, itu kenapa Pak di sebelum situ kan ada untuk apa ya? Ada yang macam, ada sodako sampah, operasi sampah dan bank sampah. Kita sepakat untuk mengambil yang bank sampah. Soalnya kalau operasi sampah juga seharusnya kan ada setiap harus ada yang menunggu untuk setiap itu. Terus kalau sodako sampah, kita takutnya dari teman-teman pengurus itu kan nanti masyarakat tahunya semua sampah yang bisa disodako, karena kita juga yang repot Pak, itu terus terang. Nanti kalau wah ini ya sampah saya tidak bisa dipakai, nanti ada apa yang pos adaan gitu, ya, kita juga kesulitan tahu untuk cara memilah dan membuangnya. istilah disorter dulu Ya. nggak Pak? Ya, begitu saja kita dari dibentuknya bank sampah pun masih banyak juga awal tahun yang satu karung itu isinya berapa macam ada juga, tapi ya memang perlu proses toh Pak. Betul Pak. Ya, perlu proses dan waktu, akhirnya juga warga juga tahu yang seharusnya di bank sampah ini seperti ini, yang tidak harus setoran seperti ini. Alhamdulillah tahun waktu demi waktu mereka juga menyadari sudah bisa memilah dari rumah. Dan untuk nasabah ya alhamdulillah kita juga dari luar dusun Cimi banyak yang dari, ada yang dari Ngemplak, dari Jangkeh, dari Seraban, dari Bunggalan, banyak Pak. Jadi istilahnya nasabah itu pengguna Pak, pengguna bank sampah atau ikut Iya pengguna bergabung? Pak. Pengguna. Pengguna ya, untuk kita punya wadah terus mereka setor pada kita ya, mereka yang menggunakan, kita yang memadai dan kita yang apa istilahnya bagaimana nanti untuk pengelolaan itu supaya kita kan nabung sampah. Nah itu kan nanti untuk pengelolaan itu kan mereka setor ke situ kan nanti hasilnya kembali ke mereka. Kemudian untuk kendala-kendala pada awal pembuatan bank sampah alam lestari itu apa sih Pak? Ya kendalanya sih banyak sekali Pak. Kita kan ya, oh ya, itu kan banyak sekali, banyak yang wah aku kita tahu kamu urus sampah itu harus bagaimana atau apa besok sampah itu bisa untuk makan, bisa itu ya macam-macam lah, namanya orang banyak tahu. Tapi alhamdulillah kita sampai sekarang teman-teman masih eksis untuk pengelolaan sampah Pak. Mereka yang penting niat kita baik untuk masyarakat. Betul. Masyarakat mau menerima atau ikut kita silahkan, itu yang penting kita tujuan kita bagus. Dan bila mana masyarakat itu ikut menabung sampah untuk itu sedikit nanti kan entah 1 bulan, 3 bulan atau setahun mereka akan mendapatkan hasilnya dari menabung sampah tersebut. Alhamdulillah juga untuk para nasabah yang kita kan sebelumnya ada untuk pengambilan tabungan itu kita minimal 3 bulan sekali. Tapi para nasabah, mayoritas nasabah mintanya 1 tahun sekali lah. Kita sudah 1 tahun sekali di awal di bulan puasa sebelum lebaran kita sudah nanti untuk sedikit-sedikit biar untuk lebaran. Alhamdulillah kalau warga yang rutin menabung itu alhamdulillah ya banyak lah Pak, rata-rata ada yang 400, 500 rata-rata masuk rajin. Tahun yang sebelum pandemi itu ada seorang warga itu khusus Pak menabung plastik kresek itu, dan plastik khusus. Saya lihat saya dalam pembukaan itu, bapak ini kok cuma plastik terus ya, tapi mereka rutin Pak beli ya. Alhamdulillah semua plastik. 1 tahun mereka hampir dapat 300 Pak, 300.000 cuma plastik loh. Plastik kresek atau plastik? Plastik kresek sama plastik putih wadah lempeng itu loh. Itu saya lihat dalam pembukaan itu kadusnya cuma minim sekali, yang mayoritas kok plastik. Kalau masuk plastik kita sebutnya awal Pak. Ternyata ya memang kalau masyarakat itu benar-benar
apa ya, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Ternyata ya salah satu contoh beliau itu plastik pun bisa mendapatkan hasil toh. Hasilnya di sisi ada sisi apa positif untuk menambah ekonomis keluarga, keduanya ya, lingkungan rumah juga bersih gitu kan, bisa terhindar dari penyakit juga Pak ya. Yang jelas kan kebersihan juga ngaruh, salah satu dari iman toh Pak. Betul, sebagian dari iman. Kemudian untuk Bank Sampah Alam Lestari sudah kerjasama dengan pihak mana aja Pak? Ini alhamdulillah pertama kami kita di apa ya, yang pertama kita ada pembimbingan dari UGM, itu yang kedua kita untuk masalah untuk penjualan sampah non-organik ini kita kerjasama dengan Jati Plastik di Petuk Kretek Pak, sebelah utara lapangan Mojo ke utara beberapa kilo itu ya, kerjasama dengan beliau. Alhamdulillah beliau sempatnya bagus, setiap mereka ngambil kalau memang harganya itu misalnya harga kertas turun, mereka tidak diambil Pak, ini turun tidak saya ambil, walaupun saya ambil harga murah, harga saya jual produksinya sama mahal, tapi tidak saya ambil. Besok kalau sudah naik baru saya ambil, itu enaknya. Itu yang pertama. Kedua enaknya mereka Pak, dari segala unsur sampah, misalnya ada kaca, ada beliau, mereka mau menerima itu, jadinya enaknya kita itu bisa bersih semua. Kurang itu kita tidak memikirkan itu harganya murah sekali, tidak. Yang penting kita untuk lingkungan, yang penting lingkungan kita bersih, jaga kondisi dengan baik, tidak sampah selokan di mana-mana, itu yang jelas. Untuk harga nanti kan juga menyesuaikan kondisi Pak, itu yang jelas. Itu terus ada lagi itu dari banyak sekali juga kunjungan dari teman-teman luar Jawa, itu kan banyak juga yang di situlah nanti kita dari pengurus ada sedikit apa ya, sedikit misalnya ada kunjungan kan otomatis mereka mau itu beli daur ulang ini, daur ulang ya, dari itu kan kita juga ada nilai positifnya. Kita berapalah kita juga ada pembagian. Tapi untuk kegiatan pengelolaan sampah sampai sekarang alhamdulillah dari teman-teman itu masih relawan semua Pak. Kemudian belum sama sekali kita kasaran diupai lah gitu kan, sama sekali belum ada. Kemudian produk-produk yang sudah dihasilkan Bank Sampah Alam Lestari mungkin bisa seperti apa, tas atau ya mungkin pas bunga ada, terus piring dari ale-ale itu ada, terus ada yang dari dompet juga ada yang dari rompi itu ada, itu banyak Pak, banyak sekali ya, banyak sekali. Mungkin nanti kapan nanti bisa saya tunjukkan satu persatu, mungkin nanti setelah itu nanti bisa coba Pak. Tergantung pesanan, kalau mau pesannya buatin sepatu bisa sepatu ya insya Allah bisa Pak itu untuk dari daur ulang plastik ada, tapi yang banyak memang itu untuk jadi bunga Pak, banyak itu pas bunga yang dari anduk itu kayaknya. Nah, kalau dari anduk itu kan Pak kita pot Pak, jadi tempat tanaman. Itu daur ulang dari kain bekas ini jadi pot Pak. Kemudian untuk tempat Bank Sampah Alam Lestari, untuk tempat sekarang berkumpulnya Pak di mana Pak? Berkumpulnya kita ada di tempatnya Mas Kultus. Itu di sebelah utara Jalan Mahabharata ya. Terus tuh di belakang rumah dekat kali itu di situ. Dekat kali. Kelihatan loh dari jalan, kelihatan di situ. Mungkin bila ada acara-acara yang event-event gimana Pak? Ya kalau acara event-event kita alhamdulillah tempatnya Mas Kultus itu dipersilahkan dengan baik-baiknya untuk kita kegiatan seperti kemarin Minggu ya tanggal 13 Februari kita dan
teman-teman relawan Bantul, kita membuat pupuk cair dengan dinamakan ekoenzim. Nah, seperti ini kan kita ini dari jenis bahan organik untuk ekoenzim itu terdiri dari bahan BO dan molase dan air. Ya, untuk bahan-bahannya tuh ya kita sisa-sisa buah BS atau sayuran yang masih bagus, tapi sisa masih bagus, belum busuk, belum tidak ada asalnya. Sebelum kita buat kan kita cuci bersih dulu, baru kita buat lah untuk perbandingan ekoenzim ini 1, 3, 10. Jadi misalkan molasenya 1 liter, BO nya 3 liter, airnya juga 10 liter. Dan manfaat ekoenzim ini fermentasi pertama kan 3 bulan. Sebelum misalnya kita buat hari ini, untuk 1 minggu kurang lebihnya kita harus kita kendorkan, kita buka supaya gasnya tidak meledak. Terus nanti 1 bulan kita buka lagi, kita keluarkan gasnya sedikit, terus nanti kita tutup dengan rapat, baru sampai 3 bulan kita buka lagi, itu sudah siap untuk dipanen untuk fermentasi pertama. Nah, untuk kedua nanti bisa dicampur dengan mau bau cengkeh, mau bau melati, bau kayu manis, itu monggo, itu terserah terserah keinginan kita. Kalau dilihat-lihat ini isinya kulit buah dari melon, Pak ya? Iya, kulit buah dari kan Pak, ada pisang juga, ini kan pisang ini. Ini ada pisang. Ini jadi hanya kulitnya aja, Pak? Iya, buahnya pun kalau yang memang tidak layak dipakai bisa Pak, tapi masih sehat dan masih bersih, ya, belum busuk. Kan ada kalau jenis buah itu nyala sudah agak bagaimana tapi dimakan kurang enak itu kan, tapi buahnya kan sudah masih bagus, itu bisa kita pakai ya. Ya itu yang jelas kita membantu pemerintah untuk mengurangi sampah non-organik. Sebenarnya kalau yang bau itu kan organiknya Pak, bukan sampah keringnya, bukan non-organik. Jadi di bank sampah Ramlah ini sudah melakukan 2 pengolahan ya Pak, untuk pengelolaan yang anorganik dan yang ini organik. Kita yang organik juga ada 2 jenis lagi, itu seperti ember tumpuk yang sisa-sisa makanan dari dapur kita masukkan di situ, itu kan tidak layak pakai dan tidak bisa dibuat ekoenzim yang sudah busuk, sudah enggak itu kita. Kalau mungkin yang namanya ekoenzim itu dari mana sih Pak? Bahasa dari mana kok bisa dinamakan ekoenzim? Ekoenzim itu kalau tidak salah itu bahasa dari yang pertama kali membuat itu kan dari Dr. Rosukon dari Malaysia. Iya, itu ya dulu pertama kali dengar ekoenzim itu apa, manfaatnya seperti apa, itu juga masih bingung. Tapi alhamdulillah dengan banyaknya teman yang di penggiat lingkungan, kita sedikit-sedikit tahu tentang apa itu ekoenzim, ember tumpuk, bisa mengurangi sampah rumah tangga, bisa bermanfaat bagi kita, kesehatan dan lingkungan yang jelas itu, untuk menyuburkan tanaman, untuk mengurangi bau yang tidak ada pada air itu kan, yang terus terang itu kalau ekoenzim banyak bermanfaat sekali. Kalau dari buah ini untuk menjadi ekoenzim itu berapa bulan sih Pak? Itu kita 3 bulan Pak. 3 bulan. Fermentasi pertama 3 bulan tuh. Nah terus fermentasi kedua itu mau dikasih campuran apa supaya baunya tidak monoton, bau itu terus, bisa dikasih melati, cengkeh, itu bisa supaya baunya, aromanya lain-lain, itu lebih bagus Pak. Itu kalau daun tinggal dimasukin daun, kalau cengkeh tinggal ditambah cengkeh. Iya, cengkeh. Misalnya begini kan, kita tinggal masukin cengkeh 1 on atau 1,5 on.
Nanti ditunggu berapa bulan lagi Pak? Ditunggu kalau fermentasi kedua 2 minggu Pak. 2 minggu. Sudah baunya sudah lain. Sudah berbau, misalnya mati ya sudah. Jadi baunya bau fermentasi Pak ya? Fermentasi tapi kan baunya lain-lain. Nah, fermentasi kedua lain-lain. Tergantung nanti medianya campurannya. BU-nya apa nanti. Terus fungsinya ekoenzim itu kalau buat pertanian Pak? Ya itu yang jelas buat ini ekoenzim intinya buat apa? Mupuk Pak aslinya, mupuk dan nyemprot untuk menghilangkan lalat-lalat lalat-lalat yang menyerang tanaman itu seperti worm itu bisa Pak. Insya Allah bisa, ini banyak sekali yang sudah melakukan. Nah, terus terang saya juga di tanaman bunga itu terus terang pakai ini, alhamdulillah ya, bagus-bagus itu bunganya itu Pak. Itu tambah gemuk pupuk dan semprotnya pakai ini. Saya sama sekali belum pernah pakai pupuk kimia Pak untuk tanaman bunga. Jadi merupakan sebuah solusi untuk biar beralih ke penggunaan pupuk organik ya Pak. Iya. Buat mengurangi penggunaan kimia tentunya. Betul, yang jelas kan sebenarnya dulu kala kan memang apa ya, orang-orang tua nenek kita kan juga banyakan kan organik. Nah, sekarang lah mayoritas kita menginginkan yang instan toh Pak. Tapi ternyata yang instan bikin rusak tanah yang jelas itu. Nah, sebisa mungkin kami dari teman-teman penjaga lingkungan Bantul dan TIY kita itu membuat program ini fermentasi ini untuk sedikit-sedikit kita edukasi masyarakat kepada masyarakat supaya sedikit lah kita monggo sarang-sarang untuk dibantu peralihan untuk dari bahan kimia ke organik lagi, itu yang jelas itu. Jadi buat mengurangi itu Pak ya, iya. dampak buruk terhadap pada lingkungan yang jelas itu Pak. Jadi biar lingkungan juga lebih bersih. Iya. Udara juga lebih enak. Jadi tidak bau. Kalau yang kimia kan memang bau Pak. Kimia bau apalagi itu kalau tidak memang benar-benar tidak tanah menjadi keras Pak. Jadi keras. Kalau yang dulu zamannya simbah-simbah itu belum pakai pupuk kimia, tanah itu masih itu kotoran sapi yang mambing itu enggak sekeras sekarang. Itu makanya kita itu selalu tetap mengedukasi masyarakat. Nanti coba semoga nanti biar adanya ini mungkin nanti masyarakat luas bisa tahu mungkin untuk penggunaan pupuk organik kan. Semoga mereka menyadari untuk mengurangi dari pupuk kimia. Mendukung gerakan pemerintah Kabupaten Bantul dalam gerakan bersih sampah 2025 Pak ya. Ya jelas itu kita tetap sudah dari 2016 kita membantu pemerintah untuk pengelolaan sampah dan ini gitu kita lebih untuk meningkatkan lagi untuk membantu pemerintah dalam mengurangi itu sampah organik. Justru yang berbahaya itu kan sampah organik. Kalau plastik itu memang sulit terurai Pak, tapi kalau tidak ada dalamnya tidak ada PO-nya, mereka tidak bau. Yang bau kan justru organiknya itu. Memang tidak cepat terurai tapi tidak bau. Kalau ini kan cepat terurai tapi baunya memang lama, baunya terus menerus gitu. Makanya kita edukasi warga untuk penggunaan pupuk organik. Ini mungkin pada awalnya kan pas baru awal-awal buat bau kan Pak? Kalau ini Pak, kalau untuk ekoenzim itu kita tidak bau sama sekali. Soalnya kan kita buah biasa, tapi masih memang tidak layak dipakai, tapi kan seger. Nanti kita ada campurannya tetes tebu itu kan tidak bau. Nanti kita aduk, justru baunya itu agak asem-asem atau kayak ada alkoholnya sedikit itu memang ada hasil dari fermentasi Pak ya. Iya, itu sebenarnya kan untuk
penyemprotan pemanasan global udara juga lebih bagus, ada perbandingannya. Kalau untuk penyemprotan pemanasan global itu kan 1:100, kalau untuk tanaman kan 1:10 Pak ini. Selain buat pupuk sama buat semprot pertanian itu buat apa lagi sih Pak? Nah ini alhamdulillah teman-teman sudah banyak yang membutuhkan, saya sendiri itu sudah membutuhkan biar mana gatal-gatal kita semprot pakai begini Pak. Ini gatal-gatal ini kita ini terasa ada alkoholnya. Dari gatal itu kan ini sering kita alkohol kan agak nyes gitu Pak. Nah itu juga ada. Itu alhamdulillah dari ada rasa gatal itu kita hilang Pak. Itu terus justru ini kan tidak ada istilah kadaluarsonya. Jadi semakin lama malah semakin bagus. Semakin lama semakin bagus yang jelas itu. Itu yang pertama, yang kedua kan bisa untuk menghilangkan bau. Itu terus bisa untuk apa? Ngepel lantai, ngepel kamar mandi, membersihkan keramik itu bisa. Kalau buat parfum itu Pak, misalnya bau badan gitu. Ya, itu yang jelas kita fermentasinya kedua kita. Nah itu saya bilang tadi kan fermentasi kedua biar kita menginginkan untuk parfum bisa melati, bisa ongong itu bisa untuk diperkembangkan di fermentasi kedua itu juga lebih bagus. Itu. Cuma kadang kalau melati sekarang baru mahal Pak. Itu Mak, ini cengkeh yang paling enak kan cengkeh. Udah ada ini saya punya cengkeh. Yang jelas saya dan teman-teman tidak pernah putus asa untuk menjaga lingkungan dan yang jelas membantu pemerintah itu yang jelas. Betul Pak. Di samping lingkungan bersih untuk segi nilai ekonomisnya bisa menambah kesejahteraan masyarakat, bisa membantu pemerintah dalam mengurangi sampah, khususnya di tempat pembuangan akhir di lingkungan Pak ya. Pak, betul. Kemudian untuk yang namanya ekoenzim itu untuk relawan kan tergabung dalam apa ya kemarin REB itu? Iya, relawan ekoenzim Bantul Pak. Ekoenzim Bantul itu untuk jumlah anggotanya ada berapa Pak REB itu? Kita dari Bantul, dari teman-teman relawan ekoenzim Bantul kita ada sekitar 40-an orang Pak. 40-an orang. Satu kabupaten ya. Satu kabupaten. Itu perwakilan dari tiap kecamatan ada. Ada. Terus kebanyakan kan mereka juga dari pengolah sampah Pak. Dari pengolah sampah, itu kebanyakan itu. Jadi mereka ya sama seperti kita dari pengolahan sampah, intinya ingin terus belajar untuk mengurangi sampah organik dan organik yang jelas itu. Yang paling jelas misalkan sekarang yaitu untuk organiknya Pak. Karena organiknya memang yang menimbulkan bau dan tidak sedap dan tidak enak dipandang memang itu sampah organik yang jelas itu. Kalau organik banyak yang bisa beli dan bisa kita jual kemana saja banyak, tapi kalau yang BO yang busuk-busuk itu kan sulit, siapa yang mau kan? Belum sampai sekarang kan belum ya, makanya kita dari teman-teman relawan ekoenzim Bantul kita bergerak itu mengedukasi terus kepada masyarakat untuk pengelolaan organik gitu. Katanya bisa juga sebagai cairan disinfektan Pak? Ya bisa Pak, itu betul. Betul. Kemarin juga sudah ada rekomendasi dari Badan POM Nasional dan ada surat keputusan dari PMI Nasional Pak. Sudah ada sekitar 2 bulan yang lalu itu baru turunnya surat itu 2 bulan yang lalu sudah turun. Awalnya kita memang dulu membuat itu kita dan teman-teman yang bantu kita mengajukan lab itu langsung ke Surabaya Pak. Nah, bilang kita ada mentornya dari Bu Surabaya itu Bu
Bugung Indah itu Bugung Indah. wilayah Batu nanti Jawa Timur itu bagus sekali punya ilmu keluarkan kita semua. Nah itu alhamdulillah dari Klaten beberapa bulan kemarin kan juga ada itu semprot massal untuk pengganti roda butitan kan itu pernah Pak itu semprot untuk menganu COVID itu Pak. Nah itu yang di jalan-jalan di nah itu kan kemarin 2 bulan 3 bulan kemarin kan bupatinya Klaten kan serempak itu satu kabupaten. Nah itu bersamaan itu terus berkolaborasi dengan itu mengajukan itu surat rekomendasi ya, alhamdulillah sudah turun 2 bulan yang lalu. Terus sebenarnya banyak manfaatnya Pak sebenarnya untuk ekoenzim sendiri itu tergantung yaitu tadi mau bagaimana kita pola pikir kita untuk mau berubah atau bagaimana tergantung keinginan kita ya. Iya. Kan itu karena alam sudah menyediakan ya, Pak, tinggal sebenarnya ya manusianya di sekitar kita banyak sekali itu sebenarnya apa tanam-tanaman dan untuk kesehatan untuk menjaga lingkungan sebenarnya banyak cuman ya itu tergantung pola pikir kita masing-masing. Alhamdulillah saya kenal teman-teman Bantul alhamdulillah bagus semua giatnya untuk lingkungan dan saya salut sekali. Alhamdulillah kemarin kita di tempat kita di Bank Sampah Alam Lestari kita membuat suatu apa ya kebijakan alhamdulillah kemarin dari 17 kecamatan yang hadir 16 kecamatan yang beliau pamit karena apa harus isoma itu ya, itu ada kemarin tapi alhamdulillah kegiatan kemarin hampir kalau semua kita hampir sekitar 200-an orang itu ada dari panitia dan dari warga sekitar sini ada. Jadi antusiasnya relawan untuk belajar ini Pak ya. Ternyata kita mengadakan itu alhamdulillah masyarakat juga banyak yang antusias untuk belajar tentang ekoenzim. Justru kita kan lebih semangat Pak, lebih semangat untuk mengembangkan, mengedukasi ke masyarakat. Kemarin pas tanggal 13 Februari minggu itu juga dihadiri Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas. Iya, Kepala Dinas Pak Ari, ya, Pak Ari. Ada terus kita juga dari perwakilan Puskesmas ada, dari perwakilan kecamatan ada, dari Bapak Lurah Sri Gading juga tahu sendiri kemarin, dari teman-teman FRB juga ada, Mas ada, Kapolsek juga ada, itu kan Pak. Jadi antusias sekali Pak ya mendukung dalam pembuatan ekoenzim secara massal kemarin Pak. Alhamdulillah kita juga kemarin kedatangan langsung rektor UGM dari Bu Risma itu alhamdulillah kita dapat kontaknya beberapa hari yang lalu. Kebetulan Ibu Risma itu ternyata muridnya banyak yang skripsi ke sini Pak. Kalau mau skripsi ke sini banyak sekali. Ternyata kemarin ada yang terakhir Mbak Riti dari Poncosari itu ternyata itu murid saya Pak. Ya, alhamdulillah Bu ya, ini ternyata saya banyak cerita sama Bu Risma. Bu alhamdulillah murid dari Ibu dari UAD itu banyak yang skripsinya di sini ya. Alhamdulillah kemarin tahu sendiri Bu Risma itu dari UAD. Kemarin bincang sedikit, insya Allah nanti jangka panjangnya mau ikut pendampingan di sini dan di Sewon. Ya terima kasih banyak untuk dari UAD yang kemarin juga sudah sempat untuk kegiatan kita ini, dari semua pihak yang membantu support untuk kegiatan tanggal 13 kemarin untuk pembuatan rame-rame membuat ekoenzim. Alhamdulillah bisa lancar, tidak ada halangan sebab apapun. Antusias warga juga banyak, alhamdulillah supportnya. Kalau memang kita niatnya baik, insya Allah hasilnya juga baik Pak. Amin Pak. Jadi termasuk dengan niat yang baik, dengan usaha baik, insya Allah ya, pasti ada jalan yang baik lah. Jalan yang baik, hasil yang baik ya Pak ya. Iya. Iya, memang banyak ada kendala-kendala itu memang ada, tapi terus terang kita dan teman-teman tidak permasalahkan. Memang harus ada perbedaan dan gelar, kalau tidak ada tidak bisa maju yang jelas itu. Nah, adanya
keanekaragaman Pak ya, Iya. bisa lebih berkembang. Ya itu karena adanya perbedaan bisa berkembang Pak. Itu Iya. yang jelas. Nah, nanti semakin banyak saran, semakin banyak Iya. masukan Pak ya, karena adanya perbedaan. Iya. Terus terang. Kemudian sudah berapa lama Pak untuk Bang Alam Lestari Ya, berdiri? kalau untuk Bank Sampah Alam Lestari itu kita berdirinya 4 Maret 2016. Ya, kurang lebihnya kalau tahun ini ya 6-7 tahun ya Pak. 7 tahun, Nah, ya, sekitar itu. Jadi sebentar lagi ulang tahun Pak ya? Iya, Maret besok nih Pak. Biasanya dulu kalau kita ulang tahun untuk tahun pertama kedua kita mengadakan itu misalnya kita senam tuh apa kita ada doorbase untuk pembelian karcis itu kita tidak pakai uang Pak, kita pakai botol dari misalnya satu kertas karcis untuk satu itu misalnya kalau botol air mineral yang besar 2, kalau yang 600 ml 3, kalau yang pakai gelasan 10 itu dulu begitu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi kita untuk ulang tahun kita intern mengurus Pak. Dulu kan tidak diizinkan untuk berkumpul dulu ya. Kita maklum juga dengan keadaan toh semoga nanti apa pandemi ini cepat berlalu ya, itu yang jelas. Itu. Kita setiap tahun pasti untuk hari pas ulang tahun kita mengadakan, cuma kalau teman tidak ada pun ya kita antarin pengurus yang penting kita terus sama evaluasi pengurusan dan kegiatan yang jelas itu Pak. Kemudian untuk Bank Sampah Alam Lestari itu sudah mendapatkan penghargaan dari mana aja sih Pak? Ya alhamdulillah Pak, kita kalau untuk penghargaan itu kita awal tahun 2017 kita ikut lomba tentang pengelolaan sampah pemula pengelolaan sampah. Kita tingkat kabupaten alhamdulillah masuk tingkat pertama dan itu sampai 2 tahun, dan tingkat kedua itu kita ke tingkat provinsi alhamdulillah kita 3 tahun masuk 3 besar itu. Dan untuk kegiatan lain misalnya ada karnaval konserting untuk daur ulang, nah itu kita alhamdulillah ikut 3 kali itu kita masuk 3 besar semua. Dan itu program-program yang diajukan dari Bank Sampah Alam Lestari apa Pak untuk menyabet kita gelar juara? itu cuma kita daur ulang semua Pak. Paling untuk kegiatan daur ulang dan apa untuk kegiatan alhamdulillah kan kita dalam setiap kegiatan kan kita dokumentasi. Jadi kan setiap ada kegiatan kita pasti kalau demen reputasi kan tidak bisa manipulasi data atau Pak ya, waktu kegiatan seperti itu ya memang seperti itu. Jadi datanya lengkap. Datanya lengkap alhamdulillah. Untuk pembukaan juga bagus, itu langsung dimasukkan ke laptop sama bendara langsung. Saya sendiri pun belum tidak tahu kalau misalnya Mas buka ya saya ngerti begitu Pak. Alhamdulillah itu. Terus ada lagi itu ya penghargaan dari pihak kemarin yang terakhir itu kita dari Kominfo Bantul, pandemi baru berjalan 1 tahun, itu juga ada liputan dan untuk penghargaan kita untuk pengelolaan sampah itu ada. Ya, alhamdulillah Pak, untuk dari kegiatan ini kita ambil segi positifnya saja, kita tidak ambil positif negatifnya. Positifnya banyak untuk lingkungan dan untuk masyarakat, sebenarnya itu yang jelas. Bisa mengangkat nama dusun, bisa mengangkat nama desa, yang jelas kan itu. Selanjutnya di tanggal 4 Maret itu Bank Sampah Alam Lestari untuk acara event yang paling menarik apa sih Pak? Dulu apa senam, apa ada Dulu itu kita masal joget-joget jalanan Pak, jalan santai. nah jalan sehat mengelilingi dusun, nah, sambil itu Ambilin sambil menguti kalau ada sampah nanti untuk beli karcis itu. Itu dulu itu sebelum pandemi kita tiap tahun begitu Pak. Merupakan sebuah terobosan ya Pak. Ya, kalau dulu beli karcisnya pakai duit atau pakai uang, sekarang pakai botol. Ya, ternyata antusias warga dan masyarakat juga banyak itu Pak, besar sekali. Ada itu yang beli karcis 10 sampai 20 ada itu Mak.
belinya pakai sampah itu, sampah botol plastik itu. Ternyata kalau ada apa ya, ada gambaran yang agak aneh sedikit, mereka tertarik Pak. Nah, kita usaha, kita usaha bagaimana untuk supaya masyarakat itu benar-benar tertarik itu. Memang itu Pak yang perlu kita pikirkan, supaya merubah pola pikir mereka untuk lebih tahu tentang apa sampah, tentang sampah, dan bagaimana sampah itu menimbulkan yang tidak bagus pada lingkungan. Sebenarnya itu jadi lebih mencintai lingkungan daripada mencintai manusia. itu ya, manusia itu bisa dicintai, lingkungan juga harus. Iya harus sebenarnya harus berdampingan Pak. Berdampingan karena manusia hidupnya juga dari alam ya, Pak. Iya, tanpa alam manusia tidak bisa hidup. Betul. Jadi saling berdampingan, saling membutuhkan. Soalnya alam yang juga ada udara, ada tanaman. Nah, kalau tidak ada udara, tapi kita sudah tidak bisa hidup. Nah, makanya itu. Selain itu kan mengedukasi warga masyarakat untuk mengolah organik. Nah, terutama kan itu untuk mengurangi pemanasan global supaya udara juga seger Pak. Sekarang kan banyaknya pupuk dan obat-obatan kimia, jadi terlalu udara juga rasanya sudah agak tidak enak yang jelas itu. Apalagi itu ya, karena di negara berkembang dan negara maju itu termasuk problem yang besar Pak. Iya, sampah itu betul Pak. Sampai negara-negara berkembang dan maju tidak bisa betul mengolah, mau dibuang ke mana atau di mana. Kemungkinan kalau mungkin pemirsa atau masyarakat tahu tentang pengolahan sampah yang baik dan benar, cara memasarkan, mungkin malah berbondong-bondong Pak untuk mencintai lingkungan, mengelola sampah dengan segi nilai ekonomis yang lumayan tentunya. Nah itu kita sebenarnya itu mengedukasi pada masyarakat, kita benar-benar membantu pemerintah untuk kegiatan itu, kasih supaya masyarakat tahu tentang pengolahan sampah yang benar itu kan. Betul, soalnya sampah itu kalau tidak diolah itu tidak bakalan tidak akan habis ya. Pak. Apalagi ini Pak Bupati sama Wakil Bupati punya program 2005 bersih sampah, itu bagus sekali, tapi harus ada tindak lanjut yang tegas dengan pemerintah ke bawah. Kalau sudah kita sudah membantu pemerintah, mereka juga lebih tegas lagi. Itu yang jelas sudah banyak yang membantu. Dan sebenarnya kalau pemerintah itu benar-benar ingin harusnya dari bawah yang ditegaskan untuk pengelolaan sampah, rasanya itu kan harus Pak. Betul, jadi enggak cuma dari tidak cuma formalitas, banyak formalitas kan. Formalitas cuman dikit-dikit selesai. Itu yang susah. Kalau salah satu penyebab dari banjir apalagi musim hujan itu ya sampah Pak. Jelas itu. Alhamdulillah tahun ini 3 tahun ini saya tidak banjir Pak. Iya. Biasanya tiap tahun kita banjir. Langganan banjir Pak. Sebelah selatan sana. Aduh kok saya juga pusing belum selesai. Alhamdulillah 3 tahun ini kemungkinan yaitu sedikit banyak dari warga sebelah utara, saudara kita yang dari Bantul Utara dan Sleman sudah sedikit banyak bisa tahu Pak pengelolaan sampah, mengurangi sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama di kali. Itu. Tapi sekarang juga dibuka langganan untuk yang ngangkutin sampah itu Pak itu kalau langsung dibuang di depan rumah di kali, jadi bisa mengurangi dampak buruk dari sampah itu Pak. Ya sebenarnya kalau kita itu beneran bisa kerjasama dengan pemerintah dan sebenarnya juga enak juga untuk pengelolaan dan menghindari banjir, sebenarnya bagus. Cuman kan kadang namanya masyarakat luas dan banyak kan pola pikirnya tidak sama Pak yang biasa. Iya. Tapi alhamdulillah untuk 3 tahun ini CME tidak banjir, berarti kan sudah banyak berkurang untuk
tumbuhan sampah liar yang jelas kan itu. Wah, dulu pas banjir itu seberapa sih Pak paling dalam? Paling dalam di jalan-jalan? sebelah jalan sebelah Jalan Mahabharatan sebelah selatan Pak, itu tempat rumah Pak Duko, itu saya segini Pak. Ini. Malah bisa buat berenang ya Pak? Ya Kalau bisa, saya berenangnya dulu sama Pak masuk Prisamas itu kan sama Pak Yono kelautan. Oh, Lu pernah iya. jam setengah 12 malam itu kita malam. pakai pelampung itu pakai situ. Itu. nyari yang kelintir Pak, mungkin yang kelintir Ya, apa? banyakan Pak ayam dulu itu. Ya, Ayam yang banyak. Kalau bebek nggak masalah tuh Pak. Nggak masalah ayam. Kalau sapi kemarin kayaknya pernah ada yang Pernah itu tempat Pak Mbah Martorawan itu Martorawan. dari pagi sudah air sudah naik, beliau sudah nggak usah nanti ada banjir lah, itu kan akhirnya sudah air sudah naik baru kita evakuasi, ya sulit toh Pak. Nah, itu. Ya memang itulah banyak warga, banyak juga toh Pak, macam-macam jadinya. Jadi Apalagi beliau kan termasuk orang lama, jadinya kan tidak mungkin lah kalau untuk memang banjir semini kan tidak mungkin lah. Ya, kalau perkiraannya salah ya kalau kita kan yang muda-muda mungkin bisa tahu kan, tahu apa ilmu yang apa informasi yang Dengan benar, ada teknologi itu Pak, teknologi dari kan tahu BNKG atau dari mana, ya, itu. nggak ada besar di grup ya. sedikit banyak Kita. mereka tahu, tapi kalau yang ya usia lanjut ya maklum lah saya itu. Itu, Pak. Betul. Mungkin karena zamannya dulu Pak beda, kalau dulu kan belum ada teknologi. Ya, sekarang informasi teknologi dan informasi tidak secepat ini nyampe toh Pak. Kalau sekarang informasi tidak 2 menit sudah lama, kelamaan udah nyampe ke kita kan itu. tinggal kotanya diisi. Sudah tahu sana ada kejadian ini, sana ini. Ya sebenarnya kalau apa komunikasi yang bagus dan teknologi yang bagus itu tergantung nanti kita penggunaannya. Ya. Betul. Ya, tidak berbeda dengan sampah lah. Sampah. Itu tergantung kita pola pikir mau digunakan apa, untuk apa, tergantung juga. Itu juga namanya sampah kalau tidak dikelola dari mungkin Dari pokoknya Pak, dari bawahnya, dari bawah langsung dari walaupun dari pemerintah sudah menyediakan TPS atau TPA itu juga ya masih tetap begitu masih tetap. Yang penting apa, sampah itu harusnya diolah dari asalnya. Asalnya kan dari rumah tangga. Dari Ya. rumah Yang penting tangga. itu. Kalau tiap-tiap rumah tangga itu sudah bisa mengelola sampah dengan benar, insya Allah ya sampah itu benar-benar berkurang. Ya, itu yang non organik bisa dimanfaatkan di sekitar rumah kan itu. Kalau non organik kan bisa kita jual atau kita tabung gitu. Itu yang jelas gitu. Kan kalau sekarang pandemi kan belum selesai Pak, sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Untuk kegiatan Bank Sampah Lestari di Dusun Ceme itu kegiatan apa aja sih Pak? Ya alhamdulillah Pak, ini walaupun dalam kondisi pandemi yang 2 tahun lebih, kita tetap rutinitas Pak. Setiap minggu Kliwon dan minggu Wage, kita penyetoran dan penindakan pemilahan tetap berlangsung Pak. Memang untuk untuk penyetoran dari warga karena memang agak berkurang. Untuk saya maklumi kan kondisi seperti ini. Tapi itu rutinitas kegiatan kita tetap berlangsung Pak. Jadi kita tidak kendor untuk selalu bergerak dalam lingkungan itu dan pengelolaan sampah. Tetap semangat dan Iya, pantang tetap mundur Pak ya. semangat Pak. Insya Allah itu tujuan kita, yang penting kita tujuan kita baik, mengajak masyarakat baik. Insya Allah juga ada berkahnya untuk kita semua ya. Amin. Ya, sekian dari saya Abdul Gabin Katimas Sri Gading di channel Polisi Desa. Mohon undur diri, saya dan Bapak Selamat, Ketua Bank Sampah
Alam Lestari. Mohon diri di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa lestarikan alammu, kemudian selalu cintai alammu, kemudian sampah yang ada di rumah dibersihkan, dipilah-pilah dari organik dan anorganik supaya menjadi bersih. Dari channel Polisi Desa, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.